namanya It's Me Darling itu sebetulnya ya itu tadi ekspresinya diri gue untuk gue ungkapin. Ini lah gue nih gitu ya. Ya, this is me, makanya ini lo gue sayang gitu. It's me Harus darling. gitu kayaknya. Harus gitu, mengekspresikan gitu ya. Bahkan sampai size pun gue pelajari. Size. Size bentuk nih, Itu, ini kan ada yang kecil nih. Oke. Size does matter. Iya. Iya. Scarf. Kan ini Scarf. bener loh, gue nanya Iya, dong, iya. bener dong. Gue copot ya itu bando lo. Bando, ya ampun. Cucok nih. Langsung aja, Mike. Katanya mau langsung aja. Iya. Nin, Alah. jadi apa sih? Kita welcoming dulu dong Oh, iya, sama talkers yang baru. Talkers yang baru. Yang Maksudnya? baru menyaksikan acara ini. Oh iya, podcast kita. Podcast kita. Namanya apa sih, Nin? Talk with No Mike. Apa sih itu? Apa itu? Apa sih itu maksud gue? Apa sih itu? Ya itu adalah apa ya? Ya begini-begini aja biasa lah. Podcast ya biasa lah. Ngobrol lah ya. Ngobrol, ada hostnya, ada Nino, Ada gue. yang nggak bernama ini ya, adalah gitu ya. Kita ngundang banyak sekali teman-teman kita. Yes, Kita betul. ajak ngobrol. Ajak ngobrol, Kita- kalau ngidul nggak jelas hidupnya ya kan? Udah matiin deh. Kita udah kedatangan seorang. Ntar dulu deh, ini pakai apa sih, Nin? Ini kalau orang tua gue bilang scarf. Orang tua lu sama orang tua gue beda jauh ya? Karena sebutuan. Gimana sih? Ada kakak. Iya. Scarf, Mike. Scarf. Ada juga yang bilang shawl, beda ya? Kita tanya sama yang tahu mendingan. Ama yang tahu bedanya scarf sama shawl. Scarf, shawl, apa lagi? Udah. Hah? Nggak mau apa lagi? Lu Jangan lu bikin dasi- PR gue lu. Dasi Bikin. pramuka. Kacu. Ada Didit Sartono. Tapi emang Didit Sartono ya? Iya. Bukan dong. Benar Didi Sartono. Oh, Didi Sartono ya. Dia tahu Nino loh. Dia tahu loh. Gue lebih tahu namanya. Jangan mancing gue untuk bersuara. Yang kita introduce itu adalah nama panggung dia. Yes, betul. Kalau nama lahir jangan. Jangan. Jika lupa, Kan dia lahirnya di Lepeh. Didit, thank you udah mau datang loh Didit. Thank you juga Oke, udah sampai invite. ketemu lagi. enggak dong, jangan closing dong. Didit apa kabar? Hai, baik Ya dong. Allah, luar biasa. Ini gua kenal Iya. dia tuh sebagai seorang sales marketing loh di kantor yang sama. Tiba-tiba iya. dia hadir ke sini sebagai tamu kita Hmm. dan membawa ini loh. Yang Apa ini? katanya scarf yang lu bilang shawl tadi. Ya, bukan scarf yang sial loh. Jangan Shawl, jangan sampai shawl. salah ngomong loh. Itu pakai Y. Harus Shawl. ya, itu harus ya. Biar ada kerjaan. Oh, biar ada kerja. Iya, emang gitu tugasnya dia bolak-balik. Ya rambut lo harus begitu juga ya. Enggak bikin nanya aja. Dari tadi di situ lo nggak komplain loh, Dit. Enggak. Sit lo bikin gue PKPD loh. Maksudnya harus ubanan. Eh. Gue juga. Iya, tadi chat deh. Oh iya. Dulux. Kembali ke sini. Oke. Iya. Tadi pertanyaannya bedanya scarf dan shawl pakai Y. Shawl. Sebetulnya kalau ditanya perbedaannya mereka artinya sebetulnya sama. Oh, sebetulnya. sama. Iya. Oke. Sebetulnya sama, tapi memang the function-nya aja yang harus kita tahu dulu. Sebetulnya scarf itu the function-nya untuk di awal itu dia tuh untuk nutupin tengkuk sini loh. Scarf. Oh, punuk. Punuk enggak Punuk, dong. punuk. Di sini. Tengkuk, kalau Jadi- punuk Iya, mah jendol punuk. gitu, kayak kebo, kayak Onta. otak Sapi. sapi. Mana kebo ada punuk? Lu ngaco lu. Sapi mau onta. Kemarin bilang ada punuk deh, si kebo. Nah, terus punuk iya. Jadi buat kalau tengkuk. untuk Ah. menutupin ini itu akhirnya jadi sebuah aksesoris kan. maksudnya buat nutupin biar nggak panas apa nutupin tengkuk yang Dan hitam? kan kadang-kadang ada Enggak. punuk yang nggak Iya, gede, ya kan? Enggak, terus habis Oh. itu kan angin apa segala macam. Lebih ketua sih ya. Kalau Ya, angin kan makanya biasanya berhubungan sama target market itu. mak-mak. Ebes. Oh gitu. Kan batuk. Batuk nih biar. Tua ngomongin tua enggak terbat nih. Ya Allah. Terus Terus abis gitu fungsionalnya seperti itu sebetulnya utamanya. Gitu. Kalau ditanya lagi kenapa mau ke situ, karena sebetulnya apa ya, scarf itu bisa diutak-atik sebetulnya. Buat ini opini gue ya.
scarf itu sebuah aksesoris yang bisa membuat diri lo lebih stunning dan lebih seru dikreasiin. Makanya kalau brand It's Me Darling itu kan dia kayak punya tagline, create your own style and proudly say it's me darling. Harus gitu ngomongnya. It's me darling. Iya. Ya gitu, itu awalnya gitu. Oke, berarti enggak, ini antara beda scarf sama shawl tadi adalah dari penggunaannya, pemakaiannya, fashionnya. Kalau shawl tuh lebih gimana? Scarf tuh lebih gimana ngebedainnya? Enggak. Sebetulnya mereka dua-duanya sama sebetulnya. Oh, sama-sama Sama dilindungin ya. Juga apa segala macam. Dan kalau ditanya buat jilbab itu scarf juga nggak? Bisa. buat Oh, jilbab. sama. Iya. Bisa. Tapi nggak pakai ciput ya? Enggak dong. Enggak ya, nggak pakai ciput ya. Makanya dilihat dari lebih fungsinya buat apa sih gitu loh. Oh. Ada yang cuma tiba-tiba ada taruh di sini, ada yang taruh di kepala, ataupun mungkin dia bisa hanya aksesoris di belakang topi. Tergantung dia cara mengkreasiinnya aja. Atau hanya tiba-tiba ada satu kreasi nih ya. Kalau misalkan ketemu sama customer itu selalu nanya, ini cara makainya gimana ya gitu. Oh, mereka nggak tahu makainya gitu. Nggak tahu, padahal sebetulnya kan di platform tuh kan udah banyak kan how to-nya apa segala macam. Tapi as a owner-nya ya pada saat lo udah terjun ke situ, lo harus tahu juga, oh ini porsinya segini. Terus pertanyaan pertama pasti biasanya gue cuma nanya gini, mau yang simple apa mau yang gampang? Pasti yang gampang dulu. Sorry. Mau lagi gua. Iya. Mau yang simpel atau gampang? Simpel gampang ya? Mau yang rumit? Oh iya. Mau yang susah? Iya, gue suka ngelek ya. Mau yang rumit atau yang susah kan? Iya, kayak gitu kan. Biasanya sama yang aja padahal. tua kan? Iya. Mau yang rumit atau yang simple? Yes. Sama pasti biasanya yang simple. Kalau simple juga dikasih tahu nih cara simpelnya. Simpelnya kayak begini, seperti ini, begini, dilipatnya begini, gini. Kenapa? Karena untuk supaya tidak merusak desainnya atau apa segala macam. Tapi kalau mau sampai yang agak advance pun, kalau mau ya udah ntar gue bikinin. Gitu. Jadi makanya as a functionnya mau apa gitu loh. Jadi beda-beda tuh kalau misalkan. Tapi bisa dibuat pakai jilbab, ya monggo gitu loh. Ini kurang lebih sama Slayer nggak sih? Beda lagi? Itu kalau Slayer itu kayak pashmina ya, panjang dia. Lebih panjang ukurannya. Kalau di gue It's Me Darling itu baru yang square. 120 kali 120. Oh, Slayer tuh lebih ke ini apa? Persegi panjang ya bentuknya. Kayaknya ya. Wah, gue juga kurang tahu kalau Slayer. Gue nanya, lu nanya balik ke gue nih, gue Iya. bingung. Kalau yang buat itu warung makan soto Lamongan itu kan Kordeng. Lu jangan macem-macem lu. Oh, Biasa dipakai kalau pas masak ditutup. Enggak boleh makan. Dit, Ya. itu tadi kan kan gue kenal lo kan sebagai sales marketing di tahun 2018 Ya. kalau nggak salah iya ya. kita. Terus tiba-tiba lo terjun ke dunia fashion ini, apakah emang udah sebelumnya lo punya passion di sini? Lo emang sering ngulik Suka gambar, ngedesain atau tiba-tiba atau suka ngayal apa gimana gitu. Iya, sebetulnya It's Me Darling itu kan kayak ekspresi diri ya, my expression, the story journey-nya hidupnya gue gitu kan. Terus habis gitu rasa insecure-nya gue, daripada lo insecure nggak menghasilkan apa-apa, dari rasa insecure itu gue tuangkan lah, To create something jadinya. create something, jadi apa yang gue rasain. Jadi setiap desain dari It's Me Darling itu dia punya cerita masing-masing, Ada maknanya. ada maknanya. mulai tahun berapa itu? Itu waktu nyokap nggak ada. Jadi waktu 2021. nyokap nggak ada itu 2021 nyokap nggak ada. Terus ya udah anak bontot paling dekat sama nyokap nggak ada, dan pada saat itu kan masih COVID. Ya, Perantara itu segala macam. Terus ya udahlah, pokoknya segalanya insecure, overthinking apa segala macam. Pertama kali yang nolong adalah kakak gue sendiri. Dan gue bilang, "Mbak, adik lo nggak baik-baik aja." Akhirnya diambil apa segala macam sampai ke psikiater. Oh ya. Iya, untuk menenangkan diri gue apa segala Itu macam. karena nyokap meninggal. Iya, karena waktu itu kan tidak bisa waktu itu kan kalau misalkan semua meninggal dianggapnya COVID. Gitu Oh iya, kan. pada saat itu ya. Terus habis gitu lo nggak bisa menemuin lo nggak bisa Gak ketemu bisa sama, mandiin, nggak bisa segala macam. tiba-tiba dia sudah ada di dalam
apa namanya box segala macam ya. peti Apa bag itu? bag ya iya. itu Sleeping bag ya? yang Sleeping itu, bag sih bukan. terus mau dibuka aja nggak boleh kan, Iya, karena iya. padahal gue pakai APD kan, mau lihat gitu loh Nggak boleh, emang itu ada prosedurnya dulu. nah itu akhirnya wah itu berantakan hidup gua apa segala macam, sampai ke psikiater apa segala macam. And what psikiaternya pernah nanya gini, bisa nggak lo tuangin ke sesuatu apa ya, I don't know, coba yuk kita bantu. Akhirnya dibantu apa segala macam, akhirnya diarahin. Gue bisa menggambar tidak banget, jujur itu tidak banget, tapi gue bisa sketch dan I know ini artis sketch ini apa. Jadi setelah ini bentuknya begini, aku bikin mood boardnya. Terus biasanya awal pertama supaya nggak bayarnya mahal ke ponakan. Iya. Om Didit mau bikin kayak yang gini, bisa ngedesain yang bisa ngedesain, terus ya. dibantuin. Dan biasanya sebelum desain itu ada ceritanya. Gue tuh nulis cerita. Berarti starting dari semua kreasi lo dari storytelling lo ya? Iya, storytelling. Oh, cerita dulu by script gitu ya? Iya, gue bikin cerita, nulis, ya? terus baru dari situ gue puter, kalau ini di kepala gue gambarnya apa ya, kayak gitu. Terus kenapa scarf itu tadi, functional dari scarf banyak banget, multifunction lah ya. Multifunction, bisa jadi aksesoris pagi-pagi ke kantor lo taruh di ya kayak dasi atau segala ya macam gitu gitu. Pas malam lo mau ada acara gathering or something, dia bisa create. Tapi itu tadi beberapa orang masih yang nanya caranya gimana ya gitu. Makanya gimana ya. Kalau simpelnya kan cuma tinggal lo bikin gitu, kayak pakai ini yang pramuka punya kan, tinggal pakai ada bros yang buat ada kan gitu, itu simpelnya ada gitu. Tapi kan cara ngelipetnya kan kalau gue ya gitu kan, kayak ada sebuah desain gitu. Ada cara ngelipetnya lagi maksudnya? Ada. Misalkan kayak gini gitu kan, dia kan besar kan 120 kan. Oke. Untuk ngelipetnya aja tuh ada caranya sebetulnya. Kan Oh. biasanya orang ngelipat itu disimpan. Begini-gini udah pakai aja deh, gitu kan. Iya. Lembeng, segala macam. Kayak anduk ya jadinya. Iya. Tapi kalau lo bisa kreasiin untuk cara ngelipetnya atau bagaimana, itu looknya jatuhnya lebih bagus. Kayak gitu. Nah itu juga apa ya, akhirnya PR gue ya gitu. Oh ini cara itu gue juga bisa melihat bahwa karakternya dia kayak gini, kayaknya pakainya begini aja deh. Nah kayak ini kan beda karakter nih, beda desain kan. Beda. Misalkan Michael nih ada merah, ada gambar-gambar flamingo. Bawel. Bawel ya kan? Iya. Tuh. Ada dia bawel. Makanya jadi gue pakai yang gini. Kalau lo kan orang monokrom. Kalau gue iya, orangnya monoton lo hidup lo. Mono ya. Iya. Lo Superman semua Superman. Iya kan iya. Stereo gue mono ya. Iya benar. Monokonsep. Barang gua apa aja bisa gua pakai gua. Oh iya benar. Iya benar. Dia tahu karakter. Dia multifungsi dia. Serbaguna dia. Kayak gedung. Kayak papan gelisan. Kalau nggak tahu bisa lo pakai. Buat gosok di belakang soalnya. Kita ngomongin apa sih? Jadi itu titik balik lo untuk menjadi seorang desainer. Dibilang desainer sih enggak ya, kayak lebih pencetus ide atau dibilangnya adalah kreator lah ya. Sebetulnya pengen coba berbisnis gitu loh. Bisnis itu kayak gimana sih sebetulnya gitu loh. Karena ternyata pas terjun bisnis itu wow gitu. Iya. Wow gitu. Wow itu sebelumnya belum pernah berbisnis kayak begini, belum pernah. Belum. Jadi memang harus banyak belajar, harus banyak bertanya, jangan pernah malu, karena almarhum nyokap selalu pernah bilang adalah gini, Dit, hidup itu untuk belajar dan belajarlah untuk hidup. Dulu itu cuma ya masuk kiri keluar kanan, oh iya, dan ternyata benar. Untuk menjadi sebuah scarf gini, itu ternyata udah gue lakukan selama 3 tahun. Kemarin boleh nyebut sebuah instansi nggak sih? Ya Boleh. Boleh. Tapi nggak usah deh. Oh, boleh. Ada mentor-mentornya di instansi itu, dan alhamdulillah tahun ini lulus gitu ya. Mentornya tuh salah satunya punya teman desainer juga, terus dia nanya sama gue, Dit, lo kamu bikin scarf? Iya. Scarfnya buat apa? Pertama buat apa dulu? Gitu kan. Aku bikin ini supaya ini tampilannya lebih stunning, lebih keren untuk menjadi diri sendiri apa segala macam. Coba bikinnya gimana? Terus gue create sesuatu lah ke teman gue segala macam. Dan dari situ dia bilang, untuk ukuran 120 biasanya kemana?
ke jilbab. Kamu intuit ke jilbab? Enggak. Tapi kalau mau pakai ya terserah. Tapi kamu utamanya ke jilbab? Enggak. Sarung ya. Iya bisa. Kecil banget tuh sarung mini ya kan. Bener loh. Sekarang gue ini ya kan ini organik ya. Jadi teman gue waktu itu beli, anaknya pas pegang ini, dia selimutnya harus ini. Jadi kalau selimut kan bukan sarung. Iya kan mirip-mirip kan. Ditaruh di sini juga kan anaknya. Iya anaknya ditaruh dililitin gitu. Iya udah. Jadi kayak sarung. Jadi gue keingetan itu. Anaknya kecil dong. Iya kecil. Iya dong. Gak segede kita. Kelihatan pantatnya belakang ntar. Ya berarti kan lu dari awal yang tadi itu dari psikiater udah gitu mencoba bikin desain gitu kan, bikin scarf. Terus akhirnya menjadi brand It's Me Darling itu. Iya. Itu kan berarti kan gue udah berpikiran, wah gue bisnisin deh nih. Iya. Dan kenapa namanya It's Me Darling? Oh, namanya It's Me Darling itu sebetulnya ya itu tadi ekspresinya diri gue untuk gue ungkapin. Ini lo gue nih gitu ya. Iya, this is me, makanya ini lo gue sayang gitu. Ini It's Me Harus Darling. gitu kayaknya. Harus gitu, mengekspresikan gitu ya. Tidak. Iya. Tapi akhirnya lo bilang tadi, gue mesti belajar. Gue balik dulu deh, biar enak nih. Kok kayak berubah lagi menjadi sebuah bencong ya. Behave. Oh iya. Iya. Nggak, ini ada. Ini kayaknya ada apa-apanya nih. Ini pembacaan dulu. Ya gitu, jadi akhirnya Baru ketawain lo, Bo. Kamu ya. Jangan ketawa. Terus apa tadi? Apa ya? bukan? Nggak, tadi kan jadi bisnis. Jadi bisnis akhirnya lo belajar berbisnis gitu. Belajar kan? belajar berbisnis banget. Lo punya sendiri gitu kan, bisnis ini punya lo. Iya. Makanya dalam bisnis kan memang katanya nggak bisa mulus-mulus aja. Nggak bisa bisnis itu bisa kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, terus kadang-kadang di sosok aja. Di mana? Di bawah lagi maksudnya. Di bawah lagi gitu, nggak naik gitu kan. Tapi itu harus lo jalanin dan lo harus menyukai itu dan menikmati prosesnya. Menikmati banget. I love my journey ya itu beneran. Tapi kan paling enggak kalau kata orang kan kalau lo nggak bisa lari, lo jalan cepet ya. Nggak bisa jalan cepet, jalan lo merangkak tapi lo jangan stuck. Itu yang gue rasain sekarang. Yeah. Dan hampir semua UMKM we are struggling, yes we are struggling, tapi memang harus berjalan. Iya. Gitu. Lo ketemu sama teman-teman yang mungkin sama kayak gue gitu ya, maksudnya kenal lo sebagai seorang pekerja, karena segala macam itu juga punya bisnis It's Me Darling, scarf gitu kan. Ngapain sih Dit? Udah banyak aja. Banyak, bahkan ada yang gini, kan gampang bikinnya, tinggal gambar, cetak, jualan. Tidak semudah itu Rodolfo. Sini yuk. Sini tante ajarin sini ya. Pengen keluarin jari tengah, tapi ada TV, ada kamera di sini gitu kan. Bisa kan tutupin? Itu lo gimana tuh menghadapi momen itu waktu itu? Ya udah, enggak gimana ya kan? Ya kalau gue alhamdulillahnya lah ya, selama 3 tahun itu berjalan, sekarang masuk tahun keempat. Every years tuh ada penghargaan kayak gitu kan, jadi bikin lebih percaya diri lagi gitu, motivasi lagi, memotivasi diri lo. Ada achievement waktu pertama 2022 itu gua dapet the best pendatang terbaik dari Jakpreneur. Ya, pendatang baru terbaik ya dari semua gitu. Terus tiba-tiba waktu itu pas lagi ada acara ya gue berpikir siapalah gue gitu kan, gue bagus banget pendatang barunya, tiba-tiba yang keluar gue gitu, wah ya senang gitu. Terus tahun kedua masuk si paling inovatif dari Innotech. Gitu. Terus yang tahun ini baru daftar, lolos juga dari Bank Indonesia Banten. Kayak gitu. Jadi kayak ya ada beberapa orang kan jadi juga lihat ya. Terus akhirnya beberapa malah nanya, Dit gimana sih caranya Dit kalau mau bikin bisnis apa segala macam? Ya pertama cuma satu, mental lo doang. Iya. Itu mental. Benar tuh ya. Mental kayak waras sama gila udah bedanya tipis gitu kan. Kadang-kadang lo udah bisa ngomong sama tembok.
Oh, ada lagi yang bisa diajak ngomong. ChatGPT. Oh, ChatGPT. Oh. Gua kucing sih ngobrol. Memang Kayak Tarzan gitu. soalnya. Tapi lo yang lo bikin ini jatuhnya Ya. scarf atau shawl? Sebetulnya atau sama. Sebetulnya Oh, tadi sama kan gue bilang aja. sekarang Ya. itu sama kan cuma tergantung sizingnya aja function. ya? Oh, Ya function sizing, doang. ya sizing. Jadi pada saat itu juga gue pelajar loh. Gue pelajarin. Contoh warna deh. Warna lo masuk ke Jakarta Pusat, terus lo ke Jakarta Selatan. Beda warnanya. Beda. Penyukanya beda. Preference warnanya. Kalau selatan Preferensinya lebih beda. apa? Kalau selatan lebih Warna-warni. enggak warna-warni di pusat. Oh. Jadi waktu itu ada di mall di pusat Hmm. gitu ya. Terus gue pernah pameran di situ. Karena yang gue jual warna-warni cepat, Ludes. ludes. Karena di pusat. Iya, kalau di selatan gue harus keluarin warnanya yang lebih monokrom. Oh. Ini kita ngomongin Jakarta ya. Berarti Iya, lo Jakarta bisa Selatan. jual Nino di situ. Iya, Iya. bisa. Kan lo monokrom lo ya. Kalau kita jual aja. Masukin dus saya. Gitu. Jadi Gitu. itu gue pelajarin, bahkan sampai size pun gue pelajar. Size. Size bentuk nih, Itu, ini kan ada yang size. kecil nih. Oke. Size does matter. Iya. Iya ya. Scarf. Kan ini Sekarang. bener lo, gue Iya, nanya iya, dong iya. bener dong. Gue copot ya itu bando lo. Bando, ya ampun. Cucok nih. Enggak, tapi maksud gue bener nggak ini? Kalau 70 kali 70 di selatan laku. 70 ke 70. 70 Kenapa, kali kenapa, 70. kenapa senang yang pendek-pendek? Ini udah ngomongin saya, kenapa sering yang pendek-pendek? Kan ada yang lu bilang tadi 120, terus 90, 90. Nah, Kan kalau- harus kotak kan, nggak Iya. boleh jajaran genjang dong. Jadi Jajaran 70 kali nggak bisa 70. dong. Anjir, jajaran gajah. Apa namanya? Nggak bisa. Persegi panjang. Panjang jajaran Ini genjang. cuy. Ini. Iya kan, Persegi harus panjang kotak belum, kan. belum. Persegi panjang belum. Pasmina itu belum gitu. Pasmina ya. Ah, Oh, pasmina kalau itu belum. persegi panjang jatuhnya pasmina. Iya. Oh, ini pas pasmina. kapan? Pas. Pas Pampres. Gue baru ngomong itu. Ini pas PAUD. Iya, jadi itu 70 ke 70 Selatan. Kalau di selatan Selatan laku. Lebih kecil ya. Iya, lebih kecil. The functionnya malah karena apa biasanya buat? dan kalau ini beda lagi ternyata kan. Jadi gini, kan kalau bikin bisnis wah harus ada target market. Ya. Bikin lah target market ini Iya, ini iya, ini. iya. Implementasi ke pasar is a different. Oh, iya. Bisa differentnya nggak, tapi nggak terlalu jauh gitu kan. Tapi kalau lo udah pernah kayak survei atau apa segala macam, tetap berbeda hasilnya. Iya dan memang kita harus ngikutin akhirnya. Tetap ikutin marketnya. Ikutin marketnya. Tapi bukan berarti kita melepaskan idealisme ya gitu. Oh Tapi iya, maksudnya iya. Identity lo tetap nggak berubah harusnya Iya, gitu kan. tidak berubah. Kayak misalkan cuman ini ceritanya apa? Ini ada ceritanya. Ini ceritanya tentang Awati itu Panjang nggak nih? Kalau panjang kita dari nol lagi nih. enggak. Oh, enggak. Terus ada Tapak Ini Baduy, nih, ini. Tapak Kebo namanya. Dia dari Tapak- suku Baduy. Oh, oke. Dari suku Baduy itu dia artinya itu sebuah ketahanan dan kekuatan. Jadi gue di kepala gue adalah bentuknya tameng. Ya, ini sebetulnya bentuknya tameng. Dan di sini tameng itu ada Coba dijembreng. Oh, oke. Jembreng. Jembreng. Dan di sini ada apa namanya? Ada bulu burung ini. Ah, Oh, itu. Go high. Lo terbang tinggi dengan kekuatan lo dan mempertahankan itu. Oh itu. Nah, itu itu- yang tengah ada target itu berapa? Tengah. Ada mah. Tutup. Oh, ini Oh, ada. ya itu kayak tengah-tengah. Bukan, itu pusat aja ya. Pusatnya di Oh, sini. pusatnya. Terus lo berkembang lah. Itu kan itu Bundaran HI. Enggak dong. Bundaran HI. Nah, itu 70 itu ternyata dibeli juga ya dan extra functional. Buat ditaruh di tas, dililitin di tasnya. Oh, kadang-kadang buat di tangan. Buat di gitu ya. tangan. Terus kalau yang Di tas. yang ibu-ibu tuh buat di Dililit di tasnya. itunya, di ininya, di pegangannya. di gagang tasnya itu di situ jadi Oh, pemanis. Jadi nggak selalu harus di badan ya? Nggak Enggak. harus. Makanya tadi kalau bilang kan create your own style. Kadang bisa di motor. Sayang Di mana dong. ya, Pak? Sayang dong. Kan ada spion. Bisa dong. Itu anduk. Merah Bedain. putih bendera kalau 17-an banyak di situ. Iya. Gue pikir lo pakai Saya tangan speechless anduk. ya. Saya mau pulang. Kalau yang 70 kan kecil Ya. berarti di selatan. Yang gede di mana? Pusat. Pusat ukurannya gede-gede. Pusat ya, karena balik lagi pasar pusat sebetulnya setiap ini kan pasarnya beda-beda ya. Karena kalau di pusat tuh nggak ditawar. Enak. Oh, gitu. Enak kan nggak Iya, iya, ditawar iya. gitu kan. Di selatan ya juga nggak ditawar sih, tapi maksudnya mereka lebih, makanya itu tadi
pada saat lo bikin target market, lo lempar ke pasar, lo akan tahu potensial market lo tuh di mana. Karena potensial market itu beda sama target market. Nah, ini menurut gue. Pengen gue tanya, lo kan sempat bilang tuh tadi sebelum kita syuting kan, ada perbedaan dari yang namanya target market sama potensial market. Ya, itu gimana? beda tuh. Nah, potensial market itu adalah lo akhirnya based on experience. Pengalaman, Pada saat lo ya. kemana-mana, oh kalau yang ada di sini tuh posisinya yang suka warnanya ini, warnanya begini, ukurannya sekian, segini, dan dibentuknya seperti ini. Kalau pindah lagi ke Jakarta mana atau mana misalkan sampai pernah kok dulu gue ada acara BUMN di mana di Cikarang kalau nggak salah, itu beda. Ternyata warna mereka concern banget. Mereka genjreng gitu enggak. Malah sukanya malah cari yang ini yang kayak gini, gitu. yang soft begini. Ini warna-warna soft begini mereka ini laku di sana. Gitu. Di Cikarang. Gitu. Jadi lo tahu dan begitu lo tahu target market sudah selesai, pangsa pasar itu biasanya orang-orang itu problemnya adalah di situ. Pangsa pasar lo apa? Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama sesama UMKM gitu ya. Dia udah senior, terus gue tanya, pangsa pasar lo di mana? Pangsa pasar, ya gue cewek, ini bisa dipakai cowok juga gini. Oh enggak mbak, maksud gue pangsa pasar itu kan target market pasar. Apa ya Dit ya pangsa pasar? Pameran. Hah? Pameran. Oh ya baik gitu, maksudnya. Terus kalau kalau nggak ada pameran, nggak jualan. Saya nggak mau begitu gitu kan. Kok based on pameran aja gitu kan? Berarti kan dia nyari pameran-pameran gratis-gratisan kan. Iya, buat gue kayak nggak berkembang aja kalau kayak gitu loh, dan gue nggak mau gitu. Tapi kan biasanya UMKM suka banyak wadahnya ya, maksudnya ada yang mewadahi, mewadahi gitu kan? Banyak instansi-instansi dari BUMN atau segala macam. Biasanya ada pelatihan, maksudnya mereka nggak tahu itu. Iya, tapi kan abis gitu nggak lo terus-terusan untuk bergantung di situ. Iya, mereka memberikan pelatihan, abis gitu tapi di luar ya lo harus jalan sendiri. Iya. Nggak selalu disuapin lah. Iya, paling 2 tahun. 2 tahun selesai ya udah dia kan juga akan cari lagi. Makanya sekarang tuh dunia fashion menurut gue tuh apa ya, cepet banget, perubahannya cepet banget dan lebih niche menurut gue. Kalau lu percaya nggak sih fashion tuh selalu mengulang fashion yang sebelumnya? Iya, tapi dengan model yang lebih modern yang mengikuti saat ini gitu ya. Relevan dengan yang sekarang. Iya. Kayak gitu sih menurut gue. Jadi kadang-kadang yang memfasilitasi itu ya kita senang mendapatkan pelatihan apa segala macam. Karena setahu gue kan kayak gini-gini kan dipakai sekitar tahun 70-an, bener nggak sih? Scarf, shawl itu kan biasa dipakai tahun 70-an kan, yang masih zaman-zamannya ya klasik disco rock, rocker yang masih hipis-hipis, bahkan sampai ke Beatles pun ya kan gitu kan. Yang setahu gue gitu. Cuma kan akhirnya kebanyakan berjalan dengan waktu banyak kan yang pakai nenek-nenek. Bener nggak? Karena zamannya mereka muda ya kan, itu keren. Nah sekarang mulai balik lagi nih ya, berarti ya. Balik lagi dengan misalkan tone warnanya, ataupun bentuknya, dan bahkan ditambahin lagi storytelnya, biar bisa relate biar biasanya kayak gitu kan. Kayak kalau yang ini nih, ini desainnya waktu itu adalah itu desain gambar kan bibir. Cuma gambar bibir kan. Terus orang-orang begini. Bibir ya cupang kali apapun itu ya Bo, tapi maksud gue pas gue ceritain gitu ceritanya ini bahwa this is not only your lips, this is the story about someone you love, someone you care, and someone you miss. Terus tiba-tiba pas dia diem terus dia ngeliat itu, terus tiba-tiba dia bisa beli, aku beli 3 deh, buat siapa mbak, aku boleh tahu, aku mau kasih mama, aku mau kasih sama teman aku, sahabat aku buat keep aku sendiri. Jadi mereka kadang-kadang relate sama ceritanya. Gitu. Jadi ini salah satu strategi lo untuk berbisnis ya. Iya. Jadi ada yang membedakannya apa sih sebetulnya gitu. Selain warna ataupun bahan gitu. Berarti every lo ikut bazar, every time lo ikut apapun itu bentuknya, lo pasti selalu jagain sendiri ya. Sebetulnya ada yang jaga, tapi untuk ini lagi nih. Belajar lagi ternyata kalau SP Darling itu biasanya yang beli itu setelah maghrib apa malam tutup mall.
Setelah maghrib. Iya. Oh, buka puasa dulu. Enggak, dia lebih Enggak. tayangan kali ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kunti. buka dari pagi sampai siang gitu, kalau pameran nih gitu di mall gitu kan, ikut instansi mana gitu kan, itu kalau pagi sampai siang itu SPG-nya ya diem aja, paling cuma Santai. kalau ada yang lihat temen nanya harganya berapa gitu kan. Tapi kalau the potensi marketnya itu memang mereka maghrib. pasti abis ya sore lah jam 5 gitu-gitu ambil jalan-jalan, nggak tahu itu begitu betul. Selepas azan kali ya. Nggak tahu juga. Berarti lu bukanya pas habis asar aja mending enggak usah dari pagi. Iya, Iya. SPG-nya bilang gitu loh. Kan pameran tetap dari pagi dibayar mahal, Pak. Oh, pagi buat showcase aja, etalase Iya. gitu ya. Paling nggak kan ada yang lihat juga, siapa tahu besok balik lagi sama keluarganya. Oh, iya, Dan etalase itu belajar lagi. Jadi setiap kata-kata tadi itu semua belajar loh. Etalase harus dipasang bagaimana, Penataannya. biar nggak dibilang ini apa ya gitu. Ini bahan ya, bahannya bisa dibikin baju. Gimana ya Mbak jelasinnya gitu. Jadi kayak rak di Indomaret ya. Iya, jadi memang harus ada SOP-nya. cara-caranya showcase itu bagaimana kayak gitu-gitu. Gitu sih. Jadi semuanya emang belajar semuanya sih. Karena ya nggak jujur antara nggak common kan jualan Iya, scarf iya, gitu kan. Itu dia Gitu. tuh. Very niche banget. Tapi kan maksudnya jadi apa ya? Bisa masuk kemana aja sebenarnya kan gitu Iya. kan. Dan yang tadi Iya. lo bilang ini kan Banyak fungsional paham. banget kan. Banyak Iya. paham, akhirnya bisa masuk kemana aja kalau Enggak, yang maksud paham. gua gini, kan sometimes sorry, lu biar ada kerjaannya lu. Oh, iya. Enggak, maksud gue kan sometimes ada kalau untuk fashion show gitu kan mereka bikin fashion design bikin baju atau Iya, gua aksesorisnya gaun gitu kan, biasanya. ya kan. Hmm. Kebanyakan mereka cuma kayak tas terus Iya. apa namanya perhiasan. Iya. Kan tidak ada tambahan ini lagi dong, Iya. benar nggak? Nah, dan ternyata waktu itu pernah fashion show orang nanya itu baju ya? Enggak. Itu scarf saya Oh, dia create pikir menjadi kayak- jadi sebuah baju. Jadi dari beberapa scarf dililit-lilit jadi baju gitu. Dibentuk apa segala macam jadi baju tanpa dijahit. Backless ya? Hah? Enggak ya. Gue udah nggak bayangin ini backless aja gue. Tanpa dijahit. Tanpa dijahit. Jadi orang nggak bilang Kan nembel-nembel gitu ya. kayak itu baju ya itu. Bukan, itu scarf. Itu lo ikat gitu maksudnya? Iya, ada caranya apa segala Oh. macam diikat di sini itu terjadi apa terus digowo pakein hobi segala macam gitu-gitu. Oh, gitu. Dipadu-padankan Iya, lah. dipadu-padankan. Gitu Kalau mau bisa bahasanya. tuh. Apaan? Buat apa ya? Buat dipakai. Sarung. Balik lagi sarung. Sarung. Enggak. Tapi the biggest challenge yang lo hadapi dari awal sampai sekarang itu apa sih? Apakah gimana cara melakukan scarf lo atau Banyak. Sebagai The biggest Ampun, challenge-nya ampun. banyak. sebagai penggiat UMKM ya. Iya. Karena kan kita bicara fashion itu kan semua rata-rata sudah middle up. Iya. Secara bisnis ya kalau menurut gue. Karena itu bukan suatu hal yang murah. Iya, Betul ya. Iya. Karena nih kreativitas seseorang itu kalau untuk bicara desain itu buat gue mahal. Gitu. iya. Nah, sementara lu ini bergerak starting from UMKM. Iya. Nah, challenge-nya apa nih?